Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nur Anissa Kurniawan dengan NIM 2021211047. Saya mahasiswa Hukum Keluarga Islam kelas 3B Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu astronomi dengan tugas yaitu mencari awal waktu sholat 5 waktu dengan tempat tinggal kami, dan saya bertempat tinggal di Manahan, Surakarta, dengan waktu yaitu tanggal lahir kami. Tanggal lahir saya 17 April dan saya memilih tahun 2022 dengan alasan tahun 2022 belum terjadi dan belum diketahui waktu sholatnya oleh kami. Dan saya di sini menggunakan rumus yang ada pada PDF yang telah dibagikan Bapak Fairuz Sabik pada saat pembagian tugas UAS ini. Langkah pertama dalam mencari awal waktu sholat adalah mencari lintang tempat dan bujur tempat. Mencari lintang tempat dan bujur tempat saat ini sangat mudah, yaitu dapat dicari melalui aplikasi Google Map. Jika teman-teman sekalian kesulitan untuk mencarinya dalam aplikasi Google Map, dapat mencari langsung di Google dengan kata kunci yaitu lintang tempat, bujur tempat, kemudian kota atau tempat teman-teman tinggal sekalian. Untuk deklinasi matahari dan equation of time, saya menggunakan aplikasi web, dan aplikasi web yang saya gunakan dari PBNU dengan cara sebagai berikut. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Falakiyah app bermis matahari dari PBNU. Langkah pertama, kita dapat mencari tanggal di sini. 17 April 2022. Karena kita hanya mencari di satu tanggal, maka sampai dengan ini kita isi dengan tanggal yang sama. Kemudian tipe waktu saya memilih per hari saja. Masehi, bahasa Indonesia. Kemudian kita klik proses. Dari aplikasi ini kita dapat mengetahui bujur ekliptika, lintang ekliptika, asensio rekta, deklinasi, jarak geosentrik, jari-jari, kemiringan ekliptika, dan perata waktu. Perata waktu inilah equation of time, yaitu 0 menit 19,01 detik dengan deklinasi matahari 10, 23, 33,22. Setelah mengetahui lintang tempat, bujur tempat, deklinasi matahari, dan equation of time, kita harus mencari dulu merpas dan interpolasi. Merpas ini rumusnya 12 WH. 12 WH itu adalah memang ketentuan tetapnya, dikurangi dengan equation of time. Kemudian menghasilkan ini 12, 0, 19,1. Setelah sudah mengetahui merpas, kita akan mencari interpolasi. Interpolasi rumusnya adalah bujur tempat dikurangi 105. 105 ini adalah rumus bujur tempat untuk WIB. Jika nanti WIT dan WITA berbeda lagi. Kemudian dibagi dengan 15,
menghasilkan 0, 23, 20. Dan kita harus mencari juga ketinggian kota Solo. Untuk ketinggian daerah kita bisa mencarinya di Google. Kemudian ketinggian kota Solo ini perlu dicari untuk mencari ketinggian ufuk. Ketinggian ufuk rumusnya adalah derajat 1,76 dikali akar ketinggian kota atau daerah sama dengan hasilnya ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah awal waktu sholat duhur. Awal waktu sholat duhur ini cukup mudah dengan rumus merpas dikurangi interpolasi. Diketahui merpasnya adalah 12, 0, 19,1 dikurangi interpolasi. Interpolasinya adalah 0, 23, 20. Setelah dikurangi, hasilnya adalah 11, 36, 59,1. Kemudian kita bulatkan, karena ini perlu pembulatan ya, kalau seperti ini kita bulatkan menjadi 11,37. Kemudian kita ikhtiyatkan. Tujuan dari ikhtiyat sendiri adalah mencegah dan untuk kehati-hatian. Kita tambahkan 2 menit menjadi 11 derajat 39 atau pukul 11 lewat 39 menit WIB tentunya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan awal waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar, yang pertama kita mencari ZM. ZM ini adalah jarak zenit. Rumus jarak zenit adalah deklinasi matahari dikurangi lintang tempat. Diketahui deklinasi matahari adalah 10, 23, 33,22 dikurangi lintang tempat. Lintang tempat tadi 7,32. Tapi lintang tempat ini harus selalu negatif. Jadi kita negatifkan menjadi -7,32. Kemudian menghasilkan 17, 55, 33,22. Gitu. Setelah kita menemukan ZM, kemudian kita mencari HA. H asar ini nanti kemudian untuk dimasukkan ke rumus sin HA di cos TO. Rumus H asar adalah kotan HA sama dengan tan ZM ini plus 1. Tetapi untuk menghitung rumus H asar ini kita menggunakan, tentunya kita untuk menghitung ini kita menggunakan bantuan kalkulator. Tetapi dalam menghitung H asar ini cara penggunaan kalkulatornya berbeda. Kita gunakan pertama pencet shift tan secara barengan, kemudian menghasilkan tan min 1, buka kurung 1 bagi buka kurung 1 bagi buka kurung tan, kemudian kita masukkan hasil ZM nya tadi 17, 55, 33,22 plus 1, kita beri kurungnya 2 sama dengan, kemudian kita pencet, hasilnya adalah 37,425,99. Kita kembali lagi. Kemudian ketika sudah ditemukan ini, kita masukkan ke rumus cos TO. Rumus cos TO asar, maghrib,
isya dan subuh sama. Min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin HA dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Kemudian kita masukkan semua ini. Jadi ini dengan kemudian kita jumlahkan dengan kalkulator atau manual, kemudian menghasilkan 50,120,43. Setelah kita mengetahui hasilnya yaitu 50,120,43 ini tadi, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah hasil cos TO ini tadi kita bagi dengan 15. Kemudian menghasilkan 25,36. Hasilnya itu nanti ditambahkan dengan merpas. Kemudian hasil tambahnya itu dikurangi interpolasi. Dari interpolasi ini langkah selesai. Ditemukan 14,57,4,46. Dengan ini kita tidak usah dibulatkan menjadi 58 ya. Kita ikhtiatkan langsung 1 menit menghasilkan 14.58. Jadi waktu sholat asar adalah 14:14:58 WIB. Yang ketiga adalah menghitung awal waktu sholat maghrib. Yang pertama, karena rumusnya sama ya, kita lanjut langsung menghitung HA maghrib. HA maghrib ini rumusnya adalah min 10 derajat 34 ditambah 0 derajat 16 ditambah kerendahan ufuk. Kita ketahui tadi di kerendahan ufuk, di data yang pertama kerendahan ufuk kita menghasilkan 0 derajat 16 41,81. Kita jumlahkan dengan rumus yang tadi, rumus ini. Kita jumlahkan dengan rumus kerendahan ufuk menghasilkan min 1 derajat 6 41,81. Lanjut, kita langsung masukkan ke rumus cos TO. Masukkan sama seperti masukkan asar tadi. Kita masukkan min tan min 7 32 dikali tan deklinasi matahari ditambah sin HA dibagi cos deklinasi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari menghasilkan 89 derajat 45 1,04. Jika ingin menghitung di kalkulator langsung saja, tapi harus dengan penuh kehati-hatian dalam menghitung rumus ini. Kemudian kita lanjutkan sama dengan langkah menghitung awal waktu sholat asar tadi, yaitu ditambah dengan merpas, kemudian hasilnya dikurangi interpolasi, kemudian kita ikhtiatkan. Kali ini diikhtiatkan 1 atau 2 itu terserah, tapi kali ini saya mengikhtiatkan 2, menghasilkan awal waktu sholat maghrib adalah jam 17:38 WIB. Yang keempat, kita masuk kepada awal waktu sholat isya. Yang pertama tentu kita mencari HA isya dulu. Rumus HA isya ini min 17 ditambah HA maghrib. HA maghrib tadi bisa kita lihat lagi bahwa HA maghrib ini min 1 6 41,81. Kita jumlahkan menghasilkan 18 6 41,81. Kita masukkan lagi ke rumus. Dengan menghasilkan ini 107,750,44
Kemudian dengan cara yang sama seperti sholat asar, subuh, kemudian dengan cara yang sama dengan sholat asar dan maghrib tadi, ditambah dengan merpas, kemudian hasilnya dikurangi dengan interpolasi, kemudian diikhtiatkan dengan menghasilkan waktu jam 18:47. Kali ini kita mengikhtiatkan 2 lagi ya teman-teman. Yang terakhir kita menghitung awal waktu sholat subuh. Yang pertama tentu kita menghitung HA sholat subuh. HA sholat subuh ini kita hitung dengan rumus min 9 ditambah HA maghrib min 19 ditambah HA maghrib, kemudian menghasilkan min 20 6 41,81. Kemudian kita gunakan rumus, kita masukkan ke rumus yang seperti sebelum-sebelumnya. Jika sudah, nanti akan menghasilkan nih 109, 10, 12,63. Hasilnya itu kita tetap sama, kita bagi dengan 15. Kita bagi 15 menghasilkan 7, 16, 40,84. Kemudian tapi karena ini adalah awal waktu sholat subuh, kita kurangi dengan merpas. Pada awal waktu sholat asar, maghrib, dan isya kita tambahkan dengan merpas, tapi ketika waktu sholat subuh kita kurangi merpas, menghasilkan waktu 443, 38,26. Kemudian kita kurangi lagi dengan interpolasi. Interpolasi ini selalu dikurangi berarti ya, menghasilkan waktu 4, 20, 18,26. Kita ikhtiatkan langsung 2 menit, menghasilkan 4:22, dengan arti bahwa waktu awal sholat subuh adalah jam 4:22 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, untuk mengecek apakah jawaban kita tadi benar atau salah, kita dapat pastikan jawabannya melalui Google dengan kata kunci, dan saya memasukkan kata kunci adalah waktu sholat April 2022 Surakarta. Karena ini adalah akhir tahun dan jangka waktu saya adalah hanya 1 tahun, mungkin sudah ada dan saya berusaha untuk mengeceknya atau memastikan. Kemudian kita klik, dan ini untuk teman-teman yang lain untuk memastikan silahkan. Kalau tahun-tahun yang sudah terjadi, untuk memastikan dan kita memastikan di Google mungkin juga sudah ada pastinya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mungkin masih ada banyak salah-salah kata atau salah-salah dalam menghitung, dan di sini saya masih belajar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.